Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mab'utsin nabiyyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. نوين التعلم والتعليم وتذكر والتذكار والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء وجه الله ومرضاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang kami muliakan para alim ulama yang ada di kampung ini dan juga pemuka masyarakat, nenek mama kami, dan juga kepada Pak RW, Pak RT kami, dan juga kepada ketua wasalla kita, Pak Gofur ya, insyaallah, dan juga kepada ibu-ibu sekalian, dan juga umumnya kepada seluruh hadirin jamaah musalla Al-Abrar yang semoga menjadi artis di kalangan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Tanda-tanda orang beriman tuh suka dia bolak-balik ke masjid. Itulah tanda orang-orang beriman. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang kelima. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kuota tenggang masa kehidupan, sehingga Allah panjangkan umur kita, sehingga kita bisa menghirupkan nafas oksigen yang gratis dari Allah untuk mengamalkan ibadah puasa, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul diskusi santapan rohani kita pada malam ini adalah menghargai nikmat sehat, peran puasa dalam kesehatan. Jadi apa sih makna sehat dalam puasa ini apa? Apa efek daripada kita berpuasa? Apa dia pengaruhnya untuk tubuh kita? Insyaallah. Di sini saya ingin mengutip satu hadis Nabi Muhammad SAW, dan itu pedoman bagi kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Mu'jamul Awsat. Nabi SAW bersabda, "Sumu tasihhu." Apa sabda Nabi? "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Insyaallah. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Sehat di sini mutlak. Sehat di sini secara umum. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Ternyata ketika di bulan Ramadan ini Allah menginginkan kita menjernihkan 3 perkara. Yang pertama, tazkiyatul akal, penjernihan otak. Orang kalau berpikir dalam keadaan dia nggak terlalu kekenyangan, mendekati lapar, biasa pikirannya akan jernih. Tetapi kalau seandainya pikiran dia makan kekenyangan, ya, bukan kenyang biasa, tetapi kekenyangan kebanyakan, sehingga isinya nanti pikirannya nggak jernih, bawaannya ngantuk, terus bawaannya tidur aja, kalau seandainya nggak digunakan untuk aktivitas. Maka ketika Ramadan itu kita diajak supaya pikiran kita jernih, terus juga bisa mengatur waktu. Kenapa? Karena kita tidak terlalu kekenyangan dalam makan. Yang kedua, tazkiyatul ruh. Kita diminta dalam bulan Ramadan ini untuk mensucikan rohani kita. Kenapa? Sejatinya jasad manusia ini adalah rumah bagi rohani, rumah bagi roh kita. Semakin tebal makanan jasad, semakin tebal jasad ini berkembang. Semakin makan, maka semakin sempit rohaninya.
Maka ketika momen puasa sudah 11 bulan kita, Masya Allah, kita makan pagi, makan siang, makan malam, maka Allah ingin menormalkan, mengenalkan lagi tubuh kita supaya sehat itu dengan berpuasa di bulan Ramadan secara utuh. Insya Allah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin orang merasakan lapar, maka semakin dia mudah akses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai belajar bersyukur, gimana orang banyak nggak makan. Masya Allah, ada yang orang ini makan sehari cuma sekali, ada yang makan 2 hari sekali. Ya. Ada orang kadang sisa-sisa yang di sampah itu dimakan sama dia. Nah, ya. Yang terakhir adalah, yang pertama tadi mensucikan daripada akal. Yang kedua rohani. Yang ketiga ta'dibun nafas. Ta'dibun nafasnya adalah mendidik nafsu. Dia nafsu ini tempatnya ada di mana? Perut. Kalau powi lah konyang, nah lah macam tekantur sih kerajo. Kalau powi lah, oh ya Allah, udah kenyang kali, bawahnya pingin tidur, malas-malas. Tetapi ketika manajemen perut diperbaiki, insya Allah hidup dia akan produktif. Maka dari itu, dari hadis ini, Masya Allah, banyak para ulama serta pakar kesehatan menafsirkan hadis ini bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian, karena dengan berpuasanya akan mendatangkan banyak kebaikan untukmu. Khairul lakum, baik untuk kehidupan kita. Dari segi waktu kita bisa mengatur waktu, dari segi makanan kita bisa mengatur makan, dari segi aktivitas, dari segi rohani, dari segi ibadah. Karena ini bulan adalah diskon ibadah untuk orang-orang beriman. Maka wa antasumu khairul lakum. Berpuasalah kalian. Kalau kita tahu keuntungan berpuasa itu khairul lakum, pasti kita akan menjaga puasa kita. Jangan sampai pula kita kerja, misalnya ada orang kerja bangun kenopi, karena masangnya siang atau makan ya. Jangan sampai kerja kuli bangunan, ya, tahu-tahu nggak puasa ya salah. Sedangkan perang yang terjadi di bulan Ramadan itu adalah perang Badar. Rata-rata Nabi itu kalau perang itu banyak di bulan Ramadan. Makin Ramadan makin ganas ya Pak. Kalau gini makin Ramadan makin talaluk. Wah, ngantuk sih kadang di jamak sholat tuh. Sholat zuhur, sholat asar dikerjakan ketika apa? Jago lolonya pas maghrib, pas buku. Baru. Padahal ini tidak musafir, tetapi di jamak sholat zuhurnya sama sholat asar ketika berbuku. Gimana ya? Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya berpuasa ini menurut kesehatan, Masya Allah, banyak sekali. Pertama, berpuasa itu bisa menghancurkan sel kanker. Orang kalau misalnya ada penyakit kanker, mau kanker payudara kah dia, mau kanker otak, mau kanker apa, maka salah satu terapinya adalah berpuasa. Betul nggak Bu? Berpuasa. Makanya kenapa orang ketika mau dioperasi puasa dulu ya Bu ya, supaya tidak ada gangguan pengantaran lemak makanan ini mengganggu paru-parunya ketika operasi, ada penyempitan. Dengan berpuasa juga bisa menurunkan kolesterol. Yang kolesterolnya tinggi, tekanan kolesterolnya dengan berpuasa insya Allah normal kembali. Yang dengan berpuasa bisa menurunkan diabetes non insulin. Saya belajar kedokteran juga. Nggak awak baca jurnal. Kebetulan kita terapis buka bekam, pijat refleksi. Jadi saya suka sedikit dengan kesehatan. Pas pula dikasih judul sama Pak Gopur ini, insya Allah. Ya. Puasa, kalau ada orang diabetes, usahakan diabetesnya masih sebelum 5 tahun. Tapi kalau udah 5 tahun ke atas, ya memang salah satu obatnya dengan puasa dibantu dengan tidak makan manis-manis, terus juga rutin bekam. Cuman cara bekamnya itu tidak disayat. Apalagi kalau dia ini gulanya gula basah ya Pak ya. Kena luka dikit cepat busuk. Tetapi kalau dia gula kering, kebetulan mertua saya kena gula kering, itu kalau dibekam pakai suntik lenset, itu dia nggak berpengaruh. Kaki mertua saya kena gerinda, sedang pakai besi, wah ada gula nih takut. Akhirnya dioperasi dijahit di awal bros panam, cuma nggak apa-apa.
Karena dia masih gulanya tuh gula kering, bukan gula basah. Maka salah satu pengobatan diabetes itu adalah dengan berpuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpuasa itu bisa apa? Menurunkan hipertensi. Ada orang ngaco makan apa namanya kambing naik tensi. Sebetulnya yang disalahkan bukan kambing ya Pak, tetapi santannya. Nah, kalau kambing, menurut kedokteran, kambing itu justru lemaknya paling rendah. Lemak makanan yang paling paling tinggi. Nah, itu di makanan sebelah ya, BABI. Itu lemaknya paling tinggi, Pak. BABI itu, B2. Yang kedua, lemak yang paling tinggi di bawah BABI ya, Pak, sapi. Yang ketiga, ayam, baru kambing, kadar kolesterolnya rendah. Yang membuat kambing itu tinggi, pertama minyak ataupun misalnya inyo memasak santannya berlebih, apalagi masak randang kan. Wah, lama banget. Nah, randang tuh mantap. Ya, mantap. Cuman tengok-tengok juga. Ya, kalau inyo darah tinggi apa segala macam. Nah, kalau orangnya seperti saya nih Pak, C-nya rendah. Kalau ngomong tuh agak halus. Maka makan kambing bagus. Tetapi kalau orangnya C-nya tinggi, ngomongnya kareng ngomongnya, berarti apa? Kurangi makan santan-santan yang berlebihan. Masya Allah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa juga itu akan mencerdaskan otak. Buktinya siapa? Allah yarhamuhu Bapak B.J. Habibie ya Pak. B.J. Habibie ini otaknya Allah IQ-nya di atas ratu-ratu. Sampai konsultan Jerman ingin meminta B.J. Habibie untuk bekerja sama dengan Jerman untuk membuat pesawat terbang. Salah satu amalan beliau adalah puasa Senin Kamis. Ini jauh gue puasa Senin Kamis. Ya. Itu akan menambah daya ingat dan pikiran tuh akan jernih. Kalau adik-adik mau ngapal Quran, jaga puasa Senin Kamis. Tetapi jangan tiap hari puasa. Ntar puasa dapat pula sehari puasa sehari ndak kami. Ntar kaget malas, akhirnya gak mau belajar, dosa mana. Kalau gara-gara puasa sunnah kita belajarnya malas, maka lebih baik gak usah puasa. Bagus kita makan teratur, tetapi belajarnya semangat. Latihannya misalnya hari Senin aja, sudah 5 bulan 6 bulan, tambah lagi Senin Kamis. Terus istiqomah, insya Allah hafalan Qurannya kuat, terus juga pelajaran hafalan fisika, biologinya, insya Allah akan mudah ditangkap oleh orang-orang yang suka berpuasa. Banyak. Puasa itu bisa menurunkan kadar kolesterol, tadi sudah saya bilang. Puasa juga bisa menurunkan migrain. Baik migrain bagian depan, bagian tengah, kepala belakang. Ya, orang yang suka migrain atau ndak vertigo, itu dengan puasa insya Allah bisa turun. Pokoknya banyak sekali penyakit yang bisa dinormalisasi dengan berpuasa. Maka Bapak Ibu sekalian, intinya untuk menjaga kesehatan, ini dari jam berapa? Intinya untuk menjaga kesehatan, jaga 3 perkara. Ingat ya, jaga 3 perkara. Yang pertama, jaga makanan. Karena sumber penyakit itu ada di perut. Jaga makanan, apalagi makanan kita Bapak Ibu sekalian bukan makannya kayak tahun 90-80-an dulu. Dulu awak makan ya, kalau di kampung kami, di kampung Pote, kami orang ke Pote, awak suku Melayu Tuk Majung, nah, orang Trabul orang ngecek kan, ternyata bulu, Trabul. Tapi lahir di Merboyan. Pokoknya ubang tuh sanak sadolang. Cuman kami kok uang pangkalan anyek di Teratak Bulu. Makanya kalau orang Bangkinang nggak ada membawa ombak ya Pak Rw ya. Membawanya abang atau anak kakak. Tapi kalau orang Teratak Bulu, onga, udo, ombak uni. Itu orang pangkalan ya. Dulu penjual lameh dulu di Teratak Bulu. Oke, kembali ke livestock. Jaga 3 perkara kalau mau sehat. Yang pertama, jaga makanan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu ila ta'amik." Maka lihatlah manusia apa yang dia makan, itu akan mempengaruhi kehidupan dia. Cara dia makan dia apa aja, itu akan mempengaruhi. Ini saya sudah bahas di pengajian tahun semalam, Pak, kalau nggak salah ya, 2 tahun yang lalu. Karena coba Ibu sekalian lihat ayam. Ayam tuh sifatnya seperti apa, Bu?
Suka bangun subuh. Kukuruyuk, ya enggak? Tapi ngeceknya banyak. Nah, itu ayam. Terus ayam ini apa? Cemburuannya kuat. Kalau ceweknya diganggu sama jantan lain, mau ngamuk ya kan? Buat coka. Makanya orang suka makan ayam itu apa? Cemburunya tinggi. Bagus, mantap. Daripada makan BHBI, orang kalau makan BHBI, mohon maaf, enggak ada cemburu. Orangnya loda. Ya enggak? Kenapa? Karena BHBI ini kotorannya sendiri makan, enggak? Ya kan, Mbak? Mempengaruhi apa yang kita makan. Kalau dulu orang tua kita mengajarkan apa yang makanan fresh, hayawiyahnya masih hidup, masih fresh, masih enak, itu langsung dimasak. Ikan langsung dari keramba awak langsung masak, ya enggak? Lele langsung awak masak. Jangan diletak di kulkas. Ini awak letak di kulkas kan. Apa enggak ketika makan yuk lalu saya raja lomak dingin Akhirnya apa? Freshnya tuh nggak ada. Apalagi orang suka makannya mie instan. Oh, hidupnya juga instan. Pengennya makan beli di Shopee online, Gojek, Maxim. Oh, dulu orang kolonial masak tuh dikotong dulu, buah, ulek, lado, ya enggak, Bu? Dimasak, ditanak, dikukuin nasi itu, baca zikir, subhanallah, alhamdulillah. Barulah makan bersama awak. Kini ala makan pesan di online, ya, pesan di marketplace. Makan surang-surang, nggak mau makan jamak, nggak mau makan jaya, suang-suang gini, instan lah makan main game lu, hafil lu, atau enggak nonton Korea, atau enggak drakor, atau enggak dracin, ya kan, drama kino, bola, ama-ama lah, oke. Makanan yang pertama dijaga. Yang kedua yang dijaga apa? Istirahat. Istirahat dijaga Bapak Ibu sekalian. Jangan ditukar malam jadi siang, siang jadi malam. Kami dulu kalau di Arab, Bapak Ibu sekalian, kalau malamnya ramai. Siang lalu jago jam 9 baru buka kedai. Siko, kan jam 9 pasar pagi itu. Ya enggak, Bu? Jam 2, jam 3 lah berangkat orang ke pasar. Tak kadang tak sembahyang subuh tenda Allah alam. Nah, tapi awas sangka baik mencari nafkah itu hukumnya wajib. Jaga istirahat. Dan Nabi SAW suka tidur sebelum zuhur. Namanya qailulah. Itu untuk persiapan bangun tahajud. Itu namanya qailulah. Tidur sebelum zuhur itu bisa dapat deep sleep. Tidurnya sebentar tetapi seakan tidur rasanya lama. Nah, baru nanti sebelum zuhur baru bangun. Agak-agak sejam, 1 jam setengah. Jam 11 sudah tidur. Nanti setengah 1 baru kita sholat. Itu kebiasaan kami di Kondor. Jaga makanan, jaga tidur, sama yang terakhir jaga pikiran. Coba ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, orang kalau kone asam lambung, pas puasa kone asam lambung enggak? Enggak. Kenapa? Mindset dia, pikiran dia, saya ini puasa. Saya ini puasa, kewajiban saya makan ketika maghrib. Maka apa? Enggak pengaruh rutinitas makanan dia. Tetapi kalau ada orang puasa, kenapa orang puasa lemas? Karena dia menanti berbuka. Tidak disibukkan dengan baca Quran, tidak disibukkan dengan doa, tetapi menanti berbuka. Apa tidak ditakwawi? Karena pikirannya ke situ terkuras. Dan mohon maaf, bagi dokter di sini, salah kita menamakan rumah sakit itu rumah sakit. Betul nggak, Pak? Rumah sakit, orang tambah sakit ke situ, Bu. Enak, pikiran mindsetnya sakit. Masuk rumah sakit aja yang dipikirkan. Coba kalau di Arab itu bahasa rumah sakit itu bahasa Arabnya al-mustashfa atau darus syifa. Rumah ataupun tempat yang diharapkan di dalamnya ada kesembuhan. Rumah sehat lah bahasa awak. Makanya kalau di Saudi kan jarang pasien-pasien. Dek namunya lancar. Mindsetnya awak masuk ke darus syifa tadi. Langsung sehat. Kok rumah sehat? Awak baru ke awal beras panam kan. Awunnya lo ada lo sakit sama parah kok. Tengok orang meninggal di sebelah. Ilah pikiran boleh pas COVID potan. Nggak ada yang sakit jadi sakit kapan meninggal. Gara-gara apa? Pikiran. Kita yang diserang adalah pikiran. Your life, your mindset. Hidupmu adalah pikiranmu. Pikiran kita sehat, insya Allah kita bakal sehat. Jaga pikiran kita, jaga makanan kita, jaga istirahat kita. Semoga yang kita dengarkan memuat untuk diri kita, bisa kita amalkan. Semoga puasa kita produktif, pikiran kita tambah jernih. Semoga puasa kita, qiyamul kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.